Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sekarang kita akan ngebahas tentang grafik nilai mutlak. Di sini pertama-tama kita akan terlebih dahulu membahas grafik persamaan ya, persamaan nilai mutlak dulu. Nah, jadi yang pertama atau ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang grafik persamaan nilai mutlak. Jadi persamaan nilai mutlak dulu ya. Nanti kita akan bahas pertidaksamaannya. Nah, untuk grafik persamaan nilai mutlak ini ada dua langkah aja ya. Kita bagi menjadi dua langkah aja. Yang pertama, nah, untuk langkah-langkahnya cara membuat grafik persamaan nilai mutlak. Untuk langkah yang pertama yaitu buat sama dengan 0 ya. Jadi yang ada nilai mutlak ya, yang di dalam nilai mutlaknya buat sama dengan 0. Buat sama dengan 0 ya. Sampai X sama dengan kayak gitu ya. Kemudian nah ini tuh untuk menentukan sebagai sumbu simetri ya, sumbu simetri. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua, setelah menentukan sumbu simetri, nah kita pakai titik bantu. Pakai titik bantu di sekitar sumbu simetri ya, intinya pakai titik bantu aja ya. Nah, sebenarnya dari sini juga kita udah bisa membuat grafik persamaan nilai mutlak ya. Nah, jadi setelah menentukan sumbu simetri, kemudian pakai titik bantu, nah nanti nilai-nilainya dimasukin ya, biasanya pakai grafik. Nah, baru bisa dibuat kurvanya seperti itu atau grafiknya. Nah, langsung aja ke contohnya biar terbayang. Nah, untuk contohnya, contohnya gambarkan kurva dari perintahnya ya. Gambarkan kurva dari fungsi fx atau y ya, sama aja mau fx mau y. Y sama dengan nilai mutlak 2x min 6 dikurangi 1. Nah, kayak gitu. Nah, udah seperti ini. Nah, ini soalnya ya. Nah, udah seperti ini, kita langsung aja mengikuti stepnya ya. Katanya di sini untuk langkah yang pertama, yang ada nilai mutlaknya itu dibuat sama dengan 0. Oke, kita bagi dulu ini. Nah, seperti itu. Yang ada nilai mutlaknya buat sama dengan 0 untuk step pertama. Yang ada nilai mutlaknya di soal itu yaitu 2x min 6 ya, yang ini aja kan. Berarti 2x min 6 kita buat sama dengan 0. Berarti di sini 2x min 6 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, udah seperti ini kita tentukan sampai x sama dengan. Berarti kalau ingin x sama dengan berarti 2x sama dengan ini ke sini ya, jadi 6. Berarti x-nya berapa? Nah, berarti x-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, ini si 3 ini, si x ini itu merupakan sumbu simetri. Jadi nanti ini jadi titik puncaknya ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke langkah kedua. Kata langkah kedua yaitu kita pakai titik bantu ya. Titik bantu di sekitar sumbu simetri untuk menentukan nilai y-nya. Nah, jadi langkahnya untuk yang kedua biar gampang pakai tabel. Nah, pakai tabel seperti ini. Nah, bikin tabel ya. Ini untuk x. Ini untuk nilai x-nya. Kemudian yang bawah untuk nilai y.
atau fx sama aja ya. Kalau misalkan ada fx atau fx itu sama dengan y. Nah, di sini kita ada x, kemudian ada nilai y, kemudian x, y. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini kita pakai kayak gitu aja. Biar seimbang nantinya, kita pakai hitungan ganjil aja. Jadi dibikin 5 kolom ya minimal, tapi terserah sebenarnya, ini mah option aja. Nah, dibikin 5 kolom. Mau 5, mau 7, mau 9 terserah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini kan. Nah, kemudian si sumbu simetri ini 3, si x-nya ini simpen di tengah-tengah, berarti ini 1, 2, 3, nah berarti 3 di sini kayak gitu. Ya, jadi ini tuh buat nyimpen di tengah-tengah nantinya. Nah, biar memudahkan ya. Nah, untuk sekarang pakai titik bantu, maksudnya kayak gini, pakai titik bantu itu. Ini kan 3. Nah, berarti di sini untuk mengisi kolom kedua dan pertama, ambil angka yang sebelum 3 berarti ya. Misalkan angka 2, angka 1 kayak gitu. Nah, kemudian sekarang ke kanannya ke sini berarti angka setelah 3 berarti 4, 5. Pokoknya 3 itu di tengah-tengah ya. Loncatnya mau 1-1 boleh, mau 2-2 juga boleh, tapi ini kita loncatnya 1-1 ya. Nah, udah seperti ini. Nah, ini yang disebut titik bantu. Nah, titik bantu di sekitar sumbu simetri. Udah seperti ini mah, kita tinggal menentukan berapa jadinya y-nya, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita satu-satu dihitung. Nah, kita satu-satu hitung. Sekarang, kalau misalkan x-nya sama dengan 1, yang ini dulu. Kalau x-nya sama dengan 1, di sini 1, berarti y-nya berapa? Nah, kita hitung di sini berarti y sama dengan, nah kayak gitu kan, nilai mutlak 2 dikali 1 dikurangi 6. Nah, berapa? Dikurangi 1 lagi ya, sesuai soal. Berarti 2 dikali 1, 2 dikurangi 6. Min 4 ya. Min 4 dimutlakin 4, ingat ya dimutlakin. Kemudian 4 dikurangi 1, 3. Nah, berarti di sini y-nya sama dengan 3. Nah, simpan di sini 3. 2 sekarang masukin ke x, berarti 2 dikali 2 gitu. Kemudian dikurangi 6. Dikurangi 1 lagi. Nah, sekarang, nah berarti y-nya berapa ini? Berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 6, min 2 dimutlakin 2 ya, dikurangi 1. 2 dikurangi 1 ya 1. Berarti di sini 1 dapat y-nya. Nah, pokoknya terus seperti itu ya. Sekarang 3 di sini. Kita hapus aja yang ini. Nah, kita di sini 3 ya di sini. Sekarang 3, 2 kali 3 6, 6 dikurangi 6 0, 0 dimutlakin ya 0, 0 dikurangi 1 min 1, berarti di sini min 1. Nah, berarti kita dapat di sini min 1. Kemudian 4. Nah, sekarang 4 di sini 2 kali 4 8, 8 dikurangi 6 2 dimutlakin ya 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 ya 1. Nah, kemudian 5. Nah, sekarang 5 masukin 2 dikali 5 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6, 4 dimutlakin 4 dikurangi 1 ya 3 ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kita gak usah ngitung semuanya juga nggak apa-apa ya. Kita ngitung ke daerah kiri. Nah, misalkan ini udah dapat 3 dan 4, nanti ke daerah kanannya juga bakal sama angkanya. Ini kan min 1, 1, 3. Nah, di sini juga min 1, 1, 3 gitu. Jadi kita menghitung salah satu sayap kiri aja, nanti sayap kanan juga bakal sama angkanya hasilnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita hitung semuanya ya. Nah, udah seperti ini hasil y-nya udah ada ya. Ini kita pakai x, y, berarti di sini 1,3. Nah, biasanya pakai kurung aja. Kemudian di sini 2,1. Kemudian di sini 3, min 1. Kemudian 4,1. Kemudian 5,3. Nah, gitu kan. Kalau udah seperti ini sebenarnya tinggal, ini sebenarnya udah jadi ya. Jadi kalau udah seperti ini mah kita tinggal gambarkan saja grafiknya seperti apa ya.
Oke, kita gambarkan grafiknya. Kita hapus aja ya di sini soalnya hapus. Nah, kita hapus dulu soalnya. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita udah dapat seperti ini, tinggal gambarkan grafiknya. Sekarang kita gambarkan grafiknya seperti biasa ya. Ini untuk grafik ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini anggap aja lurus grafiknya. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan saja. Berarti ini yang pertama 1,3. 1,3 itu berarti kan X-nya 1, Y-nya 3. Berarti di sini kita X-nya 1, Y-nya 3. Kemudian 2,1 berarti 2,1 berarti 2,1 berarti di sini. Gitu ya. Nah, ini 2, ke sininya 1. Kemudian 3, min 1. Oh, berarti ada min, berarti di sini negatifnya min 1-nya di sini ya. Berarti 3-nya X-nya, min 1 jadi Y-nya di sini. Kemudian 4,1 di sini. Kemudian 5,3 berarti 5,3 di sini ya. Ini 5, Y-nya 3. Nah, udah seperti ini udah jadi, tinggal dikasih garis aja ya, disambungin. Nah, jadi untuk grafiknya seperti ini kurang lebih ya kalau digambarkan. Nah, gampang kan? Jadi untuk caranya tinggal pakai dua langkah aja. Yang pertama yang ada nilai mutlaknya dibuat sama dengan 0. Itu untuk menentukan sumbu simetrinya ya, biar ada titik tengahnya gitu, ada puncaknya. Kemudian pakai titik bantu di sekitar sumbu simetri ya. Nah, caranya seperti ini aja. Oke. Ini untuk grafik persamaan, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita ke selanjutnya, yaitu tadi grafik persamaan, sekarang grafik pertidaksamaan ya. Jadi di sini grafik pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk grafik pertidaksamaan sebenarnya langkahnya sama saja kayak tadi, kayak pertidaksamaan. Cuma setelah kita membuat grafik itu kita menentukan penyelesaiannya itu ada daerah himpunan penyelesaiannya seperti itu. Jadi stepnya atau langkahnya kita ada pertambahan di stepnya ya untuk menentukannya. Oke, kita langsung aja. Untuk langkah-langkahnya sama kayak tadi, berarti yang pertama, yang ada nilai mutlaknya itu, kita buat sama dengan 0 ya. Buat sama dengan 0. Ini untuk menentukan sumbu simetri ya. Kemudian udah dapat sumbu simetrinya, kita ke step yang kedua. Kita menentukan titik bantunya di sekitar sumbu simetri ya. Nah, titik bantu di sekitar sumbu simetri. Nah, seperti tadi. Kemudian kita seperti biasa gambarkan seperti tadi ya, sama mirip angkanya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita menggambar, ada tambahan lagi langkah. Nah, untuk menguji mana daerah pertidaksamaan, karena kalau pertidaksamaan itu kan berarti ada daerahnya ya kalau di grafik. Nah, di sini untuk langkah yang ketiga kita pakai titik uji ya. Jadi di sini masukkan atau ambil titik uji. Ambil salah satu titik uji. Nah, ambil salah satu titik uji untuk menentukan daerah himpunan
himpunan penyelesaiannya alias DHP ya. Nah, karena kalau pertidaksamaan mah nantinya ada DHP-nya, ada daerah himpunan penyelesaian. Kalau tadi persamaan mah kan cuma garis berupa garis ya, tapi kalau pertidaksamaan nanti ada daerah yang harus kita arsir seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh. Nah, untuk contohnya sama aja kayak yang tadi deh. Tentukan atau gambarlah daerah. Nah, ini perintahnya, gambarlah daerah. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini ya kalau pertidaksamaan. Daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Nah, ini soalnya Y lebih dari atau sama dengan itu 2x min 6. Udah lagi aja 2x min 6. Biar agak beda kayak tadi. Kalau tadi kan pakai negatif 1 juga belakangnya, tapi ini mah cuma seperti ini aja. Nah, gitu. Y lebih dari atau sama dengan nilai mutlak 2x min 6. Nah, sekarang kita langsung aja ke penyelesaiannya. Berarti untuk penyelesaiannya sama aja seperti tadi ya. Langkahnya di sini aja. Untuk langkah yang pertama, nah kita buat yang ada dalam mutlaknya itu buat sama dengan 0. Berarti ini yang ada dalam mutlaknya 2x min 6. Berarti 2x min 6 sama dengan 0. Nah, kayak gitu kan. Kemudian 2x, berarti 2x aja berapa? Ya 6. Nah, kayak gitu kan. Kemudian x-nya berapa? Berarti x-nya 6 bagi 2, 3. Nah, ini adalah sumbu simetrinya ya, yang nanti disimpan di tengah-tengah. Kemudian seperti tadi, ini langkah selanjutnya pakai titik bantu ya. Nah, berarti ini kita bikin tabel lagi sama kayak tadi. Ini untuk X, ini untuk Y, dan yang bawah untuk X, Y. Ini untuk X, ini untuk Y atau fx, dan di sini untuk X, Y. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita buat ganjil aja ya 5 biar seimbang. Berarti ini kolom 1, kolom 2. Nah, kayak gitu lagi. Nah, kemudian 3 kita simpan di tengah-tengah sebagai sumbu simetri. Ini 3. Nah, kayak gitu. Nah, titik bantunya berapa? Ya, kayak tadi aja. Berarti sebelum 3 itu 2. Kita loncatnya satu-satu aja ya. Kemudian 1. Kemudian di sininya 4, 5. Nah, kayak gitu kan. Nah, udah seperti ini. Kita tentukan berapa Y-nya di sini ya. Oke, kita masukkan setiap X ke X yang ada di soal ya. Baiklah, sekarang kita langsung aja masukkan setiap X-nya ke soal ya. Nah, tapi di sini walaupun ininya tanda pertidaksamaan, tapi untuk mencari Y yang ini, angka-angka Y ini, kita buat aja sama dengan ya, kayak yang tadi. Berarti di sini kan Y, nah ini buat aja sama dengan untuk menentukan angka Y-nya mah. Nah, di sini berarti nilai mutlak 2 dikali, nah ini 3 dulu deh ya biar gampang. Nah, 3 tadi sebenarnya udah kita ya menentukan ya 5. Nah, kayak gitu. Berarti di sini 2 kali 3 berarti 6. 6 dikurangi 6, 0. Dimutlakin ya 0 ya. Nah, karena ininya sudah seperti ini aja berarti di sini 0. Nah, sekarang 2 masukin sini. 2 nilai mutlak
2 dikali 2 dikurangi 6. Seperti itu ya. 2 kali 2, 4 dikurangi 6, min 2 dimutlakin. Ya 2, berarti di sini 2. Kayak gitu. Kemudian sekarang 1 masukin nilai mutlak. 2 dikali 1 dikurangi 6. Nah, berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 6, min 4 ya. Min 4 dimutlakin, ya 4. Nah, di sini 4. Nah, untuk kesininya sama aja ya. Berarti di sini 2, berarti di sini 4. Karena bakal sama gitu. Nah, udah di sini berarti 1,4 X, Y-nya. Kemudian yang ini 2,2. Kemudian yang ini 3,0. Kemudian 4,2. Dan yang terakhir 5,4. Nah, udah seperti ini, kita bikin grafiknya. Nah, di bawah aja. Nah, kita bikin grafiknya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Oh, ini sampai 5. Nah, kayak gitu ya. Baiklah, sekarang kita masukkan, berarti di sini 1,4 berarti di sini. Kemudian 2,2 berarti 2,2 di sini. Nah, ini ya. Nah, gitu 2,2. Kemudian 3,0 berarti di sini gitu. 4,2 berarti di sini. Kemudian 5,4 berarti di sini. Nah, udah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tandanya ya. Di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan ya. Kalau ada sama dengannya, berarti di sini garisnya itu tebal ya. Jadi di sini pakai garis tebal, garis padat seperti biasa. Ya. Adapun kalau ininya tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, misalkan lebih dari aja, tidak pakai sama dengan, maka di sini garisnya nanti putus-putus. Ya. Garisnya putus-putus. Karena di sininya apa? Tandanya pakai sama dengan, berarti di sini garisnya full ya. Garisnya padat seperti ini. Nah, udah sampai seperti ini belum beres ya, karena yang dicari itu daerah himpunan penyelesaian. Nah, udah seperti ini, ke langkah yang ketiga. Kata langkah yang ketiga, ambil titik uji. Sebenarnya ambil salah satu titik uji sebagai DHP-nya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya maksudnya. Nah, sekarang kita ambil salah satu titik, terserah dimanapun, asal jangan titik yang di garis ini aja ya. Maksudnya biar kelihatan gitu mana yang daerah yang jadi pertidaksamaannya ya. Jadi ambil titik selain dari titik yang ini kayak gitu. Nah, boleh yang di dalam, boleh yang di luar, terserah. Nah, sekarang kita ambil sembarang titik aja ya. Ingat ya, ini titiknya sembarang. Kita ambil titik yang di dalam ya. Kita ambil salah satu titik. Nah, di sini kita ambil titik. Di sini itu berarti titik 3,2. Nah, 3,2. Nah, ini sembarang aja ya titiknya. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Nah, kayak gitu. Sekarang, udah dapat X-nya 3, Y-nya 2. Masukkan ke soal. Nah, masukkan ke soal. Benar gak hasilnya? Kayak gitu. Kalau hasilnya benar, kita arsir yang di dalam. Kalau hasilnya salah, pasti masukin ke soal. Berarti yang diarsirnya yang luar. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ini hapus dulu yang ini biar gampang. Nah, sekarang kita masukkan X-nya 3, Y-nya 2 ya, karena kita ngambilnya sembarang titik yang di dalam. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Nah, katanya seperti ini. 2 dikali 3 dikurangi 6. Nah, kayak gitu ya. Sekarang bener gak?
2 dikali 3. 2 dikali 3 itu 6. 6 dikurangi 6, 0. 0 dimutlakin, ya 0 ya. Berarti 0 itu lebih kecil atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan 2. Bener nggak? 0 itu, atau 2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Bener ya. 2 itu kan lebih besar. Ya, berarti di sini karena hasilnya benar. Nah, benar. Nah, kita arsir daerah yang dalam karena tadi kita kan mengujinya yang dalam. Berarti kita yang dalam diarsir karena benar. Nah, berarti ini adalah DHP-nya. Nah, gitu ya. Atau gimana aja lah ngarsirnya mah kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngambil titik yang di dalam, tapi pas dimasukin ke soal itu salah. Berarti yang diarsirnya bukan yang dalam, tapi yang luar. Kayak gitu ya. Pokoknya seperti itu aja ya. Atau misalkan kita ngambil titik yang di luar. Misalkan yang di luar itu titik 0,0. Tekan ini di sini kan 0,0. 0,0 masukin ke sini, hasilnya apa? Ya. Kalau benar ya masukin ke soal, kalau benar berarti yang luar kita arsir. Kalau salah 0,0 berarti yang di dalam yang diarsir, yang dalam graf, yang dalam kurva seperti itu. Ya. Kan berarti ini luar kurva. Nah, ini luar kurva, yang di dalam kurva yang ini gitu. Oke, tapi karena kita ngambilnya yang dalam tadi dan pas dimasukin yang dalam angka-angkanya benar, pas di cek ya bahwa 2 itu lebih dari atau sama dengan 0, berarti yang dalam yang diarsir ya karena benar. Nah, berarti DHP-nya adalah ini. Nah, jadi grafiknya seperti ini ya. Ininya garisnya padat karena ini ada sama dengannya ya. Kemudian daerah himpunan penyelesaiannya yaitu diarsir yang dalam. Seperti itu. Oke. Baiklah, mungkin sekian ya untuk materi grafik nilai mutlak. Kita udah bahas persamaan. Nah, persamaan itu langkahnya cuma 2 kayak tadi. Kalau pertidaksamaan itu kita harus menentukan DHP ya. Jadi ada 3 langkah. Tata caranya atau langkahnya seperti yang barusan dijelaskan. Oke, semoga mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.